Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 mata kuliah pemerintahan daerah akan memberikan materi mengenai reformasi sistem pemerintahan di Indonesia, yakni terkait dengan latar belakang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Sini saya akan memberikan materi mengenai latar belakang awal ketiga undang-undang ini dapat disahkan di Indonesia. Latar belakang awalnya yaitu ketidaknyamanan warga negara akan sebuah negara otoriter di masa rezim pemerintahan Orde Baru. Pada dasarnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah merupakan perevisian dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Jadi, makin bertambahnya tahun, undang-undang di Indonesia terus mengalami perubahan sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada di Indonesia saat ini. Selanjutnya, saya akan memberikan penjelasan lebih dalam mengenai latar belakang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Dalam sistem pemerintahan otonomi yang berlaku di Indonesia telah melalui berbagai perubahan regulasi. Orde Baru satu-satunya pemerintahan yang memiliki kurun waktu yang paling lama dalam implementasi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan terus bertahan sampai masuknya era reformasi, kemudian melahirkan regulasi yang mengatur hubungan antara pusat dan daerah, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 merupakan jawaban atas tuntutan kuat terhadap otonomi yang sejalan dengan reformasi yang terjadi di Indonesia pada awal pemerintahan reformasi. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah dianggap merupakan harapan baru terhadap eksistensi demokratisasi di tingkat daerah, di mana dalam pengaturannya mencoba untuk mewujudkan asas-asas otonomi dalam pelaksanaan desentralisasi secara nyata dan luas-luasnya dengan memperhatikan nilai-nilai demokrasi dan pemberdayaan sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya. Salah satu yang cukup menonjol dalam pengaturannya ialah mengenai kedudukan, tugas, dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menetapkan DPRD untuk memiliki peran penting dalam perubahan penyelenggaraan pemerintahan daerah, di mana untuk pertama kalinya kepala daerah dipilih secara demokratis. Sistem pemilihan kepala daerah dilimpahkan kepada DPRD. DPRD dapat memilih dan berhentikan kepala daerah. Ada anggapan kewenangan memilih dan memberhentikan kepala daerah oleh DPRD dalam perkembangan saat itu mengakibatkan sebuah ketidakpastian dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena dengan kewenangan tersebut DPRD dapat saja seketika memberhentikan kepala daerah dengan alasan laporan pertanggungjawaban kepala daerah yang ditolak oleh DPRD. Baik, saya Ayu Suryani akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Pemerintah di awal era ini mengeluarkan 2 paket kebijakan tentang otonomi daerah. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. 2. Revisi dari 2 undang-undang tersebut. Pertama, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan dilaksanakannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah di awal reformasi berakibat pada pemangkasan dan pelangsingan struktur organisasi dalam rangka menggeser organisasi pemerintah yang sebelumnya terlihat sangat gemuk ke model organisasi yang datar dan langsing. Hubungan antara Dati 2 dengan Dati 1 yang semula dependen dan subordinat bergeser menjadi independen dan koordinat. Kelemahan implementasi dan kurangnya regulasi yang mengakibatkan desentralisasi kehilangan arah, serta kecenderungan negatif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 mendorong pemerintah untuk merevisi undang-undang tersebut. Maka lahirlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selanjutnya, latar belakang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini tetap menggariskan bahwa otonomi tetap dengan prinsip otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab. Dalam penjelasannya tersebut bahwa yang dimaksud dengan otonomi luas adalah daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Dari selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memberikan definisi asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah ada 3. Yang pertama, desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, dekonsentrasi, merupakan pelimpahan wewenang pemerintahan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Yang ketiga, tugas pembantuan. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa serta dari pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Jadi, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 59 ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah yang mana disebut dengan kepala daerah. Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk daerah provinsi disebut dengan gubernur, untuk daerah kabupaten disebut dengan bupati, dan untuk daerah kota disebut dengan wali kota. Selanjutnya, asas otonomi dan tugas pembantuan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah. Selanjutnya, dalam bab 8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diatur mengenai keuangan daerah, yang mana dalam pasal 155 dikatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah. Selanjutnya, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara. Yang terakhir, administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagai dimaksud ayat 1 dilakukan secara terpisah dari administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dengan ayat 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang latar belakang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kewenangan yang diberikan kepada daerah lebih bersifat residual power atau open and agreement, karena semua kewenangan diberikan kepada daerah kecuali urusan yang ditangani oleh pemerintahan pusat, yakni moneter dan fiskal nasional, pertahanan dan keamanan, urusan luar negeri, peradilan dan agama. Maka, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dibagi menjadi 27 bab dan 411 pasal. Di samping perubahan yuridis, maka terjadi juga perubahan filosofis yang berkaitan dengan makna dan orientasi secara tersurat terkandung dalam pasal-pasal yang sebelumnya tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Adapun latar belakang perlunya ditetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 antara lain: yang pertama, menjamin efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, menata manajemen pemerintahan daerah yang lebih responsibel, akuntabel, transparan, dan efisien. Yang ketiga, menata keseimbangan tanggung jawab antara tingkatan atau susunan pemerintahan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Yang keempat, menata pembentukan pemerintahan daerah agar lebih efektif sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerah, dan menata hubungan pusat dan daerah dalam sistem
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsep desentralisasi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintahan pusat kepada otonomi daerah. Sedangkan pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan sendiri, baik itu pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan Pasal 18 Ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Baik, saya akan lanjutkan materi, yaitu dalam pasal 10 ayat 1 mengenai urusan pemerintah absolut yang merupakan sepenuhnya menjadi urusan pemerintah pusat, meliputi yang pertama politik luar negeri, yang kedua pertahanan, yang ketiga keamanan, dan yang keempat justisi, moneter, fiskal nasional, dan agama. Sedangkan yang disebut sebagai urusan pemerintah konkuren adalah urusan pemerintah yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah, provinsi dan daerah, kabupaten atau kota. Urusan pemerintah konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Dalam pasal 12 ayat 1 dijelaskan bahwa urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi 1. Pendidikan, 2. Kesehatan, 3. Pekerjaan umum dan penataan ruang, 4. Perumpamaan rakyat dan kawasan permukiman, yang kelima ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan yang keenam sosial. Jadi kesimpulannya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah dianggap merupakan harapan baru terhadap ekstensi demokratis di tingkat daerah, di mana dalam pengaturannya mencoba untuk mewujudkan asas otonomi dan pelaksanaan desentralisasi secara nyata dan seluas-luasnya dengan memperhatikan nilai-nilai demokrasi dan pemberdayaan. Dengan dilaksanakannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah di awal reformasi berakibat pada pemangkasan dan pelaksanaan struktur organisasi dalam rangka penggeseran organisasi pemerintahan yang sebelumnya terlihat sangat gemuk ke model organisasi yang datar dan langsing. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kewenangannya yang diberikan kepada daerah lebih bersifat residual power atau open and arrangement, karena semua kewenangan diberikan kepada daerah kecuali urusan yang ditangani oleh pemerintah pusat, yaitu moneter dan fiskal nasional, pertahanan dan keamanan, urusan luar negeri, dan peradilan dan agama. Sekian presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.